Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya yang telah memberikan waktu untuk hadir pada kegiatan kita kali ini, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Jelas sebelumnya agar kegiatan kita ini dilancarkan menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa sesuai menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Bapak mau bertanya nih, di sini sudah ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Itu sudah ada? Baik, silakan. Menurut Ananda, apa sih itu bimbingan kelompok? Menurut saya bimbingan kelompok ini dimana sebuah kelompok nanti dikasih sebuah masalah dan kita kelompok itu akan mencari solusinya bagaimana masalah itu teratasi. Ya, oke, bagus sekali ya disampaikan oleh teman kita ini. Nah, sebelumnya Bapak perjelas sedikit ya mengenai bimbingan kelompok ini. Bimbingan kelompok ini adalah merupakan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan konseling, yang mana diberikan atau ditujukan kepada beberapa orang atau sejumlah orang, ya seperti kita saat ini. Tujuan kita memberikan ini agar tidak ada teman kami dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, yang nantinya kita akan membahas suatu topik pembahasan. Nah, nantinya kita akan membahas dan teman-teman semuanya atau Anda Bapak semuanya akan memberikan tanggapan, ide atau pendapatnya masing-masing. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini agar kita melatih diri kita untuk berani menyampaikan pendapat kepada orang lain dan bisa mengembangkan bakat atau keterampilan berbicara kita, dan tentunya nanti kita akan memperoleh pemahaman dan pengetahuan baru terkait topik yang akan kita bahas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah. Nah, jadi nantinya Bapak harapkan semua anak di sini untuk aktif dalam kegiatan kita kali ini, dan Bapak juga berharap kepada Anda semuanya untuk terbuka dan sukarela dalam menyampaikan pendapatnya, dan juga nantinya pasti kita akan menemukan perbedaan pendapat dari satu dengan yang lainnya. Nah, diharapkan nanti untuk teman-teman untuk menghargai pendapat yang berbeda itu, dan juga kita memperhatikan norma-norma dan nilai yang berlaku seperti norma agama, norma sosial, dan norma adat. Nah, nantinya jika ada sesuatu hal yang bersifat sensitif atau bersifat pribadi, nah itu dimohonkan kepada Anda Bapak semuanya untuk merahasiakan hal tersebut. Cukup pembahasan ini sampai di sini saja dan tidak disebarluaskan kepada orang lain. Nah, sampai di sini mengerti semuanya? Oke, sebelumnya kita kan pertemuan pertama ya, jadi semuanya belum saling mengenal. Nah, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari Bapak, nanti selanjutnya dilanjutkan dengan anggota kelompok masing-masing satu persatu. Baik, perkenalkan, nama Bapak Nuzul Adrian, bisa dipanggil Buzi. Nah, Bapak adalah salah satu guru BK di sekolah ini. Nah, baik, silahkan kepada anggota kelompok, Anda Bapak semuanya, siapa yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, silahkan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Akbar, bisa dipanggil Fatih. Oke, Fatri. Nah, nanti jika ada teman yang menyampaikan kenakan diri, kita bilang salam kenal Faris. Oke, baik. Salam kenal serentak. Salam kenal Fatih. Sama Nah, selanjutnya siapa nih? Silakan. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Subisanto. Dia bisa dipanggil Muzi. Alhamdulillah Muzi. Ya. Nah, selanjutnya siapa nih? Silakan. Wik, silakan. Nama saya Tuas Sakdewa Zerulipur. Salam kenal. Nah, selanjutnya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Revo Saputra. Saya dipanggil Revo. Oke, salam kenal Revo. Oke, selanjutnya siapa nih? Silakan. Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Andika Febrian, bisa dipanggil Andika. Salam kenal Nadia. Nah, selanjutnya siapa nih? Nah, silakan. Perkenalkan, nama saya Iqbal. Saya dipanggil lagi. Oke, salam kenal lagi. Nah, selanjutnya siapa nih? Silakan. Saya lagi. Perkenalkan, nama saya Rotam. Sudah lah. Salam kenal. Sudah semuanya? Oke, agar kita bisa lebih akrab lagi dan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, Bapak ada satu permainan. Nama permainannya yaitu rangkaian nama. Nah, cara pelaksanaannya misalnya Andika menyebutkan namanya lalu dilanjutkan dengan warna kesukaannya. Misalnya Andika hitam. Dan dilanjutkan dengan Aji. Tapi sebelumnya menyebutkan nama Andika terlebih dahulu dan warna kesukaannya. Bisa dipahami? Bisa. Siap? Siap. Silakan dimulai dari sisi kiri Bapak. Andika hijau. Andika hijau, Aji krem. Andika hijau, Aji krem, Fakri putih. Andika hijau, Aji krem, Fakri putih, Muzi hijau. Andika hijau, Aji krem, Fakri putih, Muzi hijau, Iku abu-abu. Andika hijau, Aji krem, Fakri putih, Muzi hijau, Iku abu-abu, Revo hitam. Andika hijau, Aji krem, Fakri putih, Muzi hijau, Iku abu-abu, Revo hitam, Ronald kuning. Lanjutkan dengan yang pertama kali terlebih dahulu tadi. Silakan. Andika hijau, Aji krem, Fakri putih, Muzi hijau, Iku abu-abu, Revo hitam, Ronald kuning. Oke, Bapak ulangi ya. Andika hijau, Aji krem, Fakri putih, Muzi hijau, Iqwa abu-abu, Revo hitam, dan Ronald pink. Oke. Gimana? Kita sudah akrab? Sudah mengenal? Sudah. Oke, seperti yang Bapak jelaskan tadi, kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa nanti kita akan membahas suatu topik yang sedang terjadi dan nantinya teman-teman atau anak Bapak semuanya menyampaikan pikiran, idenya atau gagasannya pada anggota kelompok lainnya. Siap? Siap. Oke. Oke, topik yang kita akan bahas kali ini yaitu topik tugas. Nah, kita akan membahas topik yaitu mengenai cara bijak atau bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, bagaimana kita ketahui sosial media itu adalah tempat
platform media internet, yang mana kita bisa mengekspresikan diri di sana, bisa mengupload sesuatu foto atau histori kita, keseharian kita, dan juga bisa berkeluh kesah atau curhat di sosial media, dan juga bisa berkomunikasi dengan orang jauh. Nah, di sini Bapak mau meminta pendapat dari teman-teman semuanya nih. Nah, apa sih kalau menurut teman-teman semuanya, apa sih itu sosial media yang teman-teman pikirkan? Oke, siapa nih yang ingin menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu? Silakan tunjuk tangan. Ya Pak, Baik, silakan Ronald. menurut saya media sosial itu adalah sesuatu untuk mendukung komunikasi antara sesama manusia, terutama untuk diri kita pribadi. Nah, sekali ya disampaikan oleh Ronald bahwa sosial media itu bisa untuk kita mengkomunikasikan dengan orang yang jauh. Aslinya siapa nih? Silakan. Saya Pak, Baik, Revo, silakan. menurut saya sosial media itu bisa mencari teman. Oke, teman. Ya. Bagus. Selanjutnya siapa nih? Silakan. Baik, silakan Muzi. Menurut saya Pak, sosial media itu adalah tempat di mana kita bisa menambah ilmu atau wawasan, terus menambah teman, menambah relasi kita di dan bisa jadi jarak jauh. Sekalian sampaikan Muzi bahwa sosial media itu bisa menambah relasi dan mencari pengetahuan baru. Selanjutnya siapa nih? Silakan. Baik, silakan Iqbal. Menurut saya dalam media sosial itu bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan teman dari sana. Oke, menurut Iqbal, sosial media bisa mendapatkan informasi dan mendapatkan teman. Ya, silakan. Selanjutnya siapa lagi nih? Baik, silakan Nadib. Menurut saya sosial media itu bisa menambah cuan. Ya, oke. Menurut Aji, sosial media itu bisa menambah cuan dan mendapatkan duit. Ya, bagus sekali ya, sebab kita banyak melihat sekarang orang bekerja dari sosial media, bisa jadi vlogger atau youtuber misalnya, atau menjadi content creator. Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang menyampaikan pendapat? Baik, silakan Fahri. Terima kasih Pak. Menurut saya sosial media dilihat dari katanya yaitu sosial dan media. Sosial sendiri yaitu hubungan seorang antara manusia, dan media yaitu merupakan online atau tidak tersentuh secara langsung. Jadi sosial media tersebut menurut saya yaitu kegiatan bersosial yang dilakukan dengan cara online atau tidak langsung oleh dua orang individu. Terima kasih. Silakan Andika. Menurut saya media sosial itu bisa jadi tempat berjual atau membeli suatu barang atau produk. Oke, menurut Andika sosial media itu bisa tempat berjualan. Ya. Nah, selanjutnya siapa lagi nih? Udah habis. Oke. Jadi sosial media itu dari teman-teman semua jadi banyak menyampaikan pendapat dan pemikirannya bahwa sosial media itu bisa kita berkomunikasi dengan orang jauh, bisa untuk melakukan jual beli atau bahkan bekerja di sosial media seperti menjadi seorang content creator, dan juga masih banyak lagi yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, dari pengertian yang Anda hendak sampaikan tadi, kira-kira apa nih dampak dari sosial media ini? Apa yang terpikirkan oleh teman-teman mengenai dampak dari penggunaan sosial media ini? Silakan sampaikan pendapatnya.
Baik, dipersilakan untuk Pak. Terima kasih Pak. Menurut saya sendiri dampak positif yang saya rasakan selama memakai media sosial atau ya menggunakan media handphone ini yaitu saya bisa berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain tanpa harus berdekatan dengan orang tersebut. Dan dampak negatif atau dampak buruk yang saya dapatkan yaitu saya merasa lalai dikarenakan banyaknya kegiatan bermain handphone yang saya lakukan di setiap hari. Terima kasih. Oke, menurut Mari ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang seperti Mari tadi bisa berkomunikasi dengan orang jauh tanpa berdekatan, tanpa bertemu secara langsung. Dan juga ada juga dampak negatifnya seperti lalai dalam menggunakan handphone dan menghabiskan waktu dalam menggunakan handphone. Oke, selanjutnya siapa lagi nih yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Baik, Ya Pak, Reful silakan. dampak positif dari media sosial bisa menghasilkan uang. Dampak negatif dari media sosial bisa membuat seseorang candu pornografi. Baik, mantap sekali ya disampaikan oleh Revo. Menurut Revo banyak sekali karena banyak sekali dampak negatif dari sosial media ini seperti terjangkitnya atau terjerumusnya orang terhadap konten-konten pornografi. Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang menyampaikan pendapat? Silakan aja. Menurut saya dampak sosial media dari segi positif, saya bisa mencari tugas, bisa mengenal orang-orang banyak di luar sana. Dan dampak negatif yang saya lihat, orang-orang kecanduan bermain game, lupa sholat, dan lain sebagainya. Menurut Aji banyak sekali dampak positif dan negatifnya. Satunya dampak negatifnya bisa lalai dalam sholat, dan dampak positifnya bisa mendapatkan teman baru. Nah, sebenarnya siapa lagi nih yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Uzi. Oke, silakan Uzi. Menurut saya dampak positif yang saya rasakan di sosial media, kita bisa melihat orang-orang yang atau influencer yang bisa memberikan pola pikir kepada kita yang lebih positif, yang lebih terbuka dan dewasa. Dan kalau untuk yang dampak negatifnya, ada beberapa orang-orang yang candu dengan pornografi dan sehingga itu dia meninggalkan hal-hal yang wajib dia lakukan itu. Oke, menurut Uzi banyak sekali ya, banyak dampak positif dan dampak negatifnya, seperti bisa mendapatkan pengetahuan baru dari sosial media ini. Nah, selanjutnya siapa lagi nih? Silakan. Silakan Romo. Belum sih di media sosial yang positifnya bisa mencari peluang pekerjaan. Kalau dalam sisi dalam negatifnya bisa kita dalam contohnya dalam pendidikan kita, dalam contohnya dalam suatu kejiwaan kadang kita di bidang bisa akan menyebabkan kita rusak dan bahkan bisa menyebabkan diri kita dipecat dari perusahaan. Oke, sampaikan dulu tadi benar sekali ya. Nah, adanya bahwa dampak negatif dari sosial media ini cukup banyak, seperti lalai terhadap pekerjaan, bahkan bisa dipecat oleh atasan.
Nah, siapa lagi nih yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Pak, Silakan itu. dampak positif dari saya adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu, bukan lagi masalah lebih mudah dalam mengekspresikan diri, menyebarkan informasi dalam berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. Dampak negatif dari saya kecenderungan pornografi. Menurut Iqwa itu yang sampaikannya. Selanjutnya silakan. Silakan Andika. Terus saya ada positifnya yaitu kita bisa bekerja di media sosial seperti berdagang, menjual itu. Dan dampak negatifnya seperti kita lupa keadaan kita dan kerjaan rumah kita. Selanjutnya siapa lagi nih? Silakan. Sudah cukup. Oke. Banyak sekali ya dampak positif dan dampak negatif dari sosial media ini. Seperti dampak positifnya, jika kita pandai menggunakan sosial media ini, kita akan bisa menggunakan untuk mencari teman baru, berkomunikasi dengan orang yang jauh, mencari tugas, dan banyak lagi hal-hal positif jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Dan selain itu, tidak bisa kita pungkiri bahwa sosial media ini juga pasti ada dampak negatifnya. Seperti yang Anda sampaikan tadi, semuanya banyak dampak negatif yang Anda sampaikan, seperti kecanduan pornografi, judi, dan lalai terhadap waktu karena fokus dan terjerumus dalam kecanduan sosial media. Oke, dari yang Anda sampaikan tadi mengenai dampak positif dan dampak negatif yang banyak terjadi dari sosial media ini. Nah, kita sekarang mencari solusi apa nih kira-kira cara untuk mengatasi dampak negatif yang terjadi karena sosial media ini. Jadi, Bapak minta semuanya memberikan pendapat mengenai dampak negatif. Cara untuk mengatasi dampak negatif dari sosial media ini. Baik, silakan kepada Anda semuanya yang ingin menyampaikan pendapat. Yang pertama, silakan Haji. Menurut saya mengurangi dampak negatif tersebut dengan cara bergaul dengan teman-teman atau pendekatan dengan keluarga. Yang Haji, cara mengatasi atau solusi mengatasi dari dampak negatif sosial media itu bisa dengan mendekatkan diri, dengan lebih mendekatkan diri kepada keluarga agar kita tidak terjerumus dari dampak-dampak negatif dari sosial media tersebut. Jadi siapa nih yang ingin menyampaikan pendapat? Silakan Ibu. Menurut pendapat saya, mendekati diri kepada Allah dan mencari teman yang baik. Oke, menurut Iqwa, cara mengatasinya atau solusi dari dampak negatif yang diakibatkan oleh sosial media itu seperti kita lebih mendekatkan diri kepada agama, perbanyak ibadah, dan mencari hal positif dari sosial media. Tadi siapa nih yang ingin kita mendapat? Silakan Ronald. Menurut saya pertama yaitu berpikir kedewasaan. Menurut saya yaitu yang pertama yaitu berpikir kedewasaan, karena berpikir kedewasaan itu sangat menentukan kita sendiri. Contohnya kita dalam keadaan mau upload status, andaikan kita berpikir kedewasaan, takut nggak di posting atau enggak ada sedikit
Oke, Ronald, pikir-pikir terlebih dahulu ketika kita ingin mengupload story atau mengupload status di sosial media. Pikirkan apa akibat dari yang kita upload tersebut, akankah menimbulkan hal negatif. Itu kita pikirkan terlebih dahulu sebelum melakukannya. Tanya siapa lagi nih? Ya Pak, Silakan Revo. menurut saya solusi untuk menghindarkan dampak dari negatif sosial media, tidak aktif terlalu lama di sosial media, tidak memakan waktu panjang, cukup dalam waktu terbatas 1 jam, 2 jam. 3, 2, Oke, menurut Revo bagus sekali nih pendapat Revo nih. Kita perlu membatasi waktu kita dalam bersosial media. Batasi waktu kita seminimal mungkin, sepenuhnya saja. Misalnya ingin berkomunikasi, silakan chat saja orang yang dituju, dan jangan hindari waktu yang berlebihan dalam memegang HP. So itu akan nantinya lama-lama pikiran kita akan selalu buka ini dulu, akhirnya lama jadinya dalam menggunakan sosial media, dan waktu kita jadi habis, waktu produktif kita jadi habis dalam menggunakan sosial media. Sebenarnya siapa lagi nih yang menyampaikan apa? Silakan juga. Menurut saya yang bisa saya lakukan yaitu menghindari dan tidak termakan oleh iming-iming yang ada di media sosial, kayak tindak dari judi online dan penipuan. Oke, menurut Andika, kita harus pandai-pandai memilih konten, tidak langsung percaya dengan hal-hal yang ada di sosial media. Kita harus pandai menyaring hal-hal itu sebelum kita menyebarkannya kepada orang lain. Selanjutnya siapa nih yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan. Baik, terima kasih Pak. Sedikit dari kata Revo tadi bahwa yang harus kita lakukan untuk mengatasi dampak negatif dari media sosial itu yaitu dengan cara meng-cut off jadwal-jadwal yang harus kita lakukan, yaitu 1 jam, 2 jam. Saya sendiri merasakannya, tapi hal tersebut menurut saya kurang kondusif atau kurang efisien. Dan yang saya lakukan untuk mengatasi dampak negatif media sosial itu sendiri yaitu melakukan berolahraga setiap harinya, terus mengikuti organisasi dan bergaul dengan teman-teman yang membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, menurut Fadri, bisa dilakukan dengan kita menyibukkan kegiatan kita di luar sosial media, seperti kita ikut organisasi, bertemu dengan orang-orang yang kita temui secara langsung, dan mengembangkan keterampilan kita lebih baik lagi. Dan seperti yang disampaikan Fadli tadi, seperti memperbanyak olahraga, itu bisa tuh untuk menghilangkan kecanduan kita bermain sosial media. Selanjutnya siapa lagi nih? Silakan Musi. Baik, menurut saya pendapat teman-teman semuanya, saya setuju dengan pendapat itu, dan saya tambahkan adalah caranya yaitu memulai dengan diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, bahwasanya kalau kita sering-sering bermain media sosial dan kelalaian itu membuat waktu kita habis dengan bermain sosial media, dan juga itu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan produktif seperti juga ikut organisasi, ikut seminar atau hal dan sebagainya. Sekian.
Oke, menurut Muji, kita perlu menggunakan aktivitas yang lebih positif selain dari kecanduan sosial media. Oke, banyak sekali ya solusi yang bisa kita lakukan untuk menghindari dampak negatif dari sosial media ini. Nah, sekarang Bapak mau bertanya nih, apa nih komitmen dari teman-teman semuanya atau orang dampak semuanya untuk melaksanakan solusi dari dampak negatif bersosial media ini? Apa nih komitmen dari teman-teman semuanya? Silakan. Siapa nih yang ingin menyampaikan komitmennya terlebih dahulu? Silakan. Silakan. Mungkin ke depannya saya akan melakukan solusi-solusi yang dipaparkan oleh teman-teman tadi dan diri saya sendiri. Salah satunya mendekatkan diri pada Tuhan. Sekian. Dari Muji, komitmennya untuk mendekatkan diri pada Tuhan dan melakukan hal positif. Ayo, siapa lagi nih? Silakan. Saya akan melakukan sering main bola atau olahraga. Baik. Oke. Selanjutnya siapa lagi nih? Silakan. Silakan mulai. Saya akan melakukan komitmen seperti saya memiliki, yaitu menetap saya akan melakukan untuk bagi saya komitmen, yaitu untuk benar-benar dalam bekerja tekun dan proyek. Selanjutnya siapa lagi nih? Silakan. Ya Pak, silakan Ibu. Saya benar-benar akan memperpendek waktu bermain di sosial media. Oke, bagus sekali ya. Selanjutnya siapa lagi nih? Silakan. Silakan Panjeli. Terima kasih. Komitmen yang saya akan lakukan yaitu berolahraga teratur setiap harinya untuk mengurangi kegiatan bermedia sosial. Oke, siapa lagi nih? Silakan. Sekali dulu nih. Baik, ikhlas silakan. Saya akan memperbanyak olahraga di luar daripada menghadapi di rumah. Oke. Silakan, siapa nih? Silakan. Saya akan mengurangi waktu dalam bermain media sosial dan lebih berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Oke, dari komitmen Anda semua tadi, semoga Anda semuanya benar-benar memegang teguh komitmen yang Anda sampaikan dan menjalannya secara sungguh-sungguh seperti yang Anda sampaikan tadi. Nah, kita breaking dulu ya. Nah, kita ada permainan satu lagi nih untuk merilekskan ketegangan kita dalam berdiskusi. Nah, permainannya itu namanya tepuk tangan atau permainan tepuk. Nah, caranya seperti ini. Saya Bapak bilang satu, itu satu. Lalu tepuk dua, tepuk tiga, lalu tepuk empat, lalu tepuk lima. Bisa dipahami? Bisa. Nanti Bapak sebutkan satu, dua, lima. Nah, nanti Bapak acak nomornya. Jadi ini dituntut ke fokusan dari Anda Bapak semuanya. Siap? Siap. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk lima,
Step ketiga. Oke, sepertinya ada yang belum fokus ya. Saya ulangi. Step 1, step 2, step 3, step 5. Oke, sepertinya masih ada ketidakselarasan. Baik, kita ulang sekali lagi sampai selaras. Oke, semangat semuanya. Step 1, step 2, step 5, step 3. Oke, cukup. Gimana, sudah relax semuanya? Sudah. Oke, Anda apa semuanya dari yang kita bahas tadi? Bapak minta apa nih kesimpulan dari yang kita bahas tadi? Siapa nih yang akan menyampaikan kesimpulan dari yang kita bahas tadi? Silakan. Baik, siapa nih yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Silakan. Baik Pak, menurut saya yang dapat saya simpulkan, sosial media itu adalah sebuah aplikasi atau platform yang menghubungkan antara individu dengan individu lainnya dengan jarak yang bisa jadi itu jauh atau dekat. Terus untuk dampak positifnya banyak sekali yang kita rasakan, seperti mendapatkan ilmu atau wawasan kita bertambah, terus bisa untuk mencari pekerjaan, terus juga mendapatkan teman dan sebagainya. Dan untuk dampak negatifnya itu ada beberapa, itu kecenderungan pornografi, lalai, dan tidak peka dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan untuk solusinya mungkin ada, yaitu mendekatkan diri pada Tuhan, melaksanakan kegiatan-kegiatan hal yang positif, terus juga mengenal diri kita, bahwasanya kalau kita berlalai-lalai apakah kita kedepannya jadi apa gitu. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan. Ya. Bagus sekali ya kesimpulan dari Muji. Oke, saya siapa nih yang mungkin menyampaikan kesimpulan atau hal baru yang didapatkan dari pembahasan kita tadi? Silakan. Silakan Ibu. Kesimpulan yang saya dapat dari pembahasan tadi, berpandai-pandailah bermain sosial media. Jika Anda tidak pandai, maka Anda yang dikendalikan. Bagus sekali ya kesimpulan dari teman kita itu, bahwa kita harus berpandai dalam sosial media, karena itu yang kita bahas tadi, inti dari permasalahan yang kita bahas tadi. Nah, selanjutnya siapa lagi nih yang ingin memberikan kesimpulan? Silakan Ibu. Kesimpulan dari saya, memperbanyak aktivitas dari luar, seperti bergaul dengan teman-teman baik, olahraga, dan lain-lain. Itu saja. Terima kasih. Kesimpulan dari kedua, kita bisa menggunakan waktu dengan sebaiknya dengan teman secara langsung dalam kehidupan kita. Jadi itu bisa sekiranya menghindarkan kita dari kecanduan dari sosial media. Oke, bagus sekali ya kesimpulan dari Anda Pak semuanya. Jadi Pak simpulkan bahwa sosial media itu adalah satu platform media internet yang mana kita bisa bersosialisasi dengan banyak orang tanpa ketemu secara langsung. Bahkan bisa kita untuk berjualan, dan banyak sekali dampak positif lainnya, seperti kita bisa mencari tugas, cari informasi baru, dan mencari teman-teman baru di internet. Dan juga selain itu juga tidak bisa kita pungkiri, juga ada
dampak negatif dari media sosial ini, seperti banyaknya orang cenderung pornografi, lalainya waktu habis dalam memakai sosial media ini, sehingga kehidupannya terganggu. Dan solusi yang bisa kita lakukan seperti memperbanyak kegiatan positif sehari-hari, seperti mengikuti seminar, mengikuti organisasi, berbanyak olahraga, dan sedikit mungkin kita memakai HP agar kita tidak kecanduan dari sosial media ini, dan kita supaya bijak dalam menggunakan sosial media. Nah, setelah itu kita akan komitmen bersama untuk melakukannya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, karena itu setelah pembahasan tadi, kegiatan bimbingan kelompok kita sudah ada di penghujung nih. Oke, tadi sudah menyampaikan semuanya dan juga membahas tentang topik yang kita angkat. Jadi Bapak mau minta nih kesan dan pesan dari Anda semuanya. Apa kesan dan pesannya dalam mengikuti kegiatan kelompok kita kali ini? Silakan. Coba Sekarang kesan saya bisa mendapatkan beberapa solusi untuk menghilangkan dampak negatif dari media sosial. Pesan saya buat teman-teman, jangan sampai terlalu mengikuti sosial media. Jika Anda terlalu mengikuti, itu pasti akan berdampak negatif. oke. Lanjut siapa lagi? Silakan. Siapa dulu nih? Nah, silakan. Pesan saya yaitu sangat bersyukur ada apa namanya pertemuan seperti ini sudah dibantu pengalaman dan juga pikiran. Pesan saya pesan yaitu terutama untuk diri saya sendiri, kita harus bisa mengontrol bagaimana dunia media sosial ini. Karena media sosial ini kalau tidak bisa kita kontrol, pasti akan merugikan diri kita sendiri. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Silakan. Silakan Muzi. Menurut saya pesan yang saya dapatkan di pertemuan ini adalah saya senang sekali mengikuti pertemuan ini, sehingga membuat saya bertukar pikiran dan pendapat sesama antar sesama. Pesan saya semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita komitmenkan pada diri kita tadi, semoga itu terjalan di kemudian hari dan tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Oke, bagus sekali ya pesannya. Oke, silakan. Siapa lagi yang ingin menyampaikan kesan dan pesannya terkait kegiatan kita yang kita lakukan saat ini? Silakan tadi. Baik, terima kasih Pak. Pesan saya dalam mengikuti kegiatan ini yaitu banyaknya bertukar pikiran dengan teman-teman yang memiliki ide dan wawasan yang berbeda dengan saya, yang mana memiliki pengalaman yang berbeda, dan tentunya akan menjadi hal yang sangat menarik bagi saya untuk berproses di kemudian harinya. Dan pesan dari saya untuk teman-teman dan diri saya sendiri, tentunya dalam menggunakan media sosial kita harus mengacu pada hal-hal yang positif, tentunya untuk diri kita sendiri, yang membawa kita ke jalan yang benar dan baik untuk masa yang ke depan. Kemudian satu lagi, silakan. Silakan Anji. Menurut saya
pertemuan ini sangat seru dan sangat menginspirasi saya. Oke, saya suruh lagi nih, silakan. Silakan Anda. Menurut saya pertemuan ini saya dapat menambah wawasan, pertemanan, dan juga informasi. Pesan itu kita tidak boleh berlama-lama atau berlehai dalam media sosial dan harus fokus dalam kehidupan nyata. Oke, selanjutnya siapa lagi nih? Silakan. Ya Pak, Silakan Iqbal. menurut saya kesan dari saya, kesimpulan dari sosial media ini sangat asik, terus bisa jadi pelajaran dari diri kita sendiri. Oke. Nah, selanjutnya siapa lagi nih? Silakan. Nah, silakan musik. Dengan pertemuan ini saya merasakan sangat senang sekali dan saya mau ingin bertanya apakah ada pertemuan selanjutnya, Pak? Oke, bagus sekali ya. Terkait dengan pertemuan kegiatan kita selanjutnya, nanti kita akan diskusikan di belakang ini. Intinya kita akan melaksanakan kegiatan ini berikutnya. Mungkin bisa besok atau seminggu lagi. Nah, itu tergantung dari kesepakatan kita bersama nanti. Nah, kira-kira di mana nih? Kapan nih kita akan melaksanakan lagi? Silakan. Menurut saya minggu depan saja, Pak, di tempat yang sama dan wilayah yang sama. Lainnya ada lagi saran yang lain? Oke, yang kesepakatan kita tadi kita akan melaksanakan minggu depan di hari dan jam dan tempatnya sama. Oke, ini kita akan laksanakan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau gimana nih? Saran dari teman-teman semuanya. Sekali saja. 1 minggu sekali aja Pak. Baik, kita sepakati bersama ya. Kita akan melaksanakan kegiatan ini 1 minggu sekali. Ya. Atau sekali dalam minggu. Ya. Oke, nanti kita laksanakan 1 minggu sekali ya. Ya Pak. Di tempat dan jam yang sama. Setuju? Oke. Ini kita akan laksanakan di hari Selasa besok jam 9 dan di hari dan di tempat yang sama. Oke, berarti kita akan melaksanakan kegiatan mimpian kelompok ini 1 minggu sekali di masjid ini dan di jam yang sama. Ya Pak. Setuju? Setuju. Nah, mungkin sudah selesai kegiatan kita kali ini. Nah, mungkin sudah selesai kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Bapak sangat mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dari Anda Bapak semuanya yang telah menyempatkan hadir dan meluangkan waktu untuk kita melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok kita pada hari ini. Nah, tadi kita membuka kegiatan ini dengan membaca doa. Nah, di pengakhiran ini angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu mengucapkan syukur karena kegiatan kita sudah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pak, mohon maaf apabila ada salah ucap dan salah kata. Ucapkan terima kasih kepada Anda Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya kita bersalaman terlebih dahulu sebelum bubar. Ya.